istighfar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, sidang salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Husaini yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga beliau-beliau inilah yang terus bisa memakmurkan masjid ini. Para asatid, para ustaz, para hajah, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para pemerintahan RT, RW dan yang lainnya yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan dan umur panjang. Dan tiada lain yang spesialis anak-anak kita. No, anak-anak kita bisa diem enggak? Dari mulai awal kalian berisik terus ya, sholat kagak. Diam ya. Kita doakan walaupun bagaimana mereka ini adalah subhanul yaum rizal qad. Mereka ini adalah pemuda hari ini, adalah harapan di esok hari. Karena beliau inilah walaupun berisik saat sekarang ini, tapi insya Allah 20 tahun yang akan datang akan duduk bersama-sama kita dan yang akan menggantikan regenerasi masjid ini. Oleh karena itu kita doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kelak mereka menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kalian belajar, jangan berisik lagi dan mohon perhatiannya dari orang tua. Insya Allah. Dari mulai sekarang pasti dia. Jemaah sekalian, malam ini adalah merupakan malam yang historis, malam yang bersejarah bagi umat Islam, di mana menurut sejarah bahwa malam 17 Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang fungsi daripada nuzul Al-Quran, fungsi daripada Al-Quran, bahwa kita tahu salah satu kecintaan Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya satu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena ini ada hubungannya dengan Al-Quran. Panjang sedikit gak apa-apa malam ini. Gak apa-apa ya? Gak tiap malam kok. Mungkin ada
panjang nih. Ya paling 20 menit sampai 30 menit. Gak apa-apa. Kan Pak Guru tuh nih, Pak Guru panjangan. Biasanya anak-anak sih mencatat nih. Tugas kalian dari gurunya dicatat ya. Tahu Pak Guru nih. Ya jangan ya Pak, bisik melulu aja. Allah berfirman dalam Al-Quran, diabadikan dalam surat Al-Qadar yang biasa imam setelah malam ke-16 biasanya ya di sini nih dibacakan surat Al-Qadar terus menerus pada saat sholat tarawih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sopan ya. Gak apa-apa kalau guru begini nih Pak, mohon maaf ya, biar kalian jangan didiamkan, harus dididik, diarahkan gitu. Kalau didiamkan sampai nanti gede pun kayak begini nih. Diam ya, dengarkan, catat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Ini pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Ayat ketiga dijawab. Ini dalam ilmu tafsir ayat demi ayat. Jawabannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 apa? Bulan. Coba lihat. Kebaikan Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di bulan Ramadan, yang senantiasa menjalankan amalia di bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka Allah hargai kebaikannya satu malam itu bagaikan kita ibadah 1000 bulan. Itu anak-anak 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? Yang jago matematika berapa? 1000 bulan berapa tahun? 1000 dibagi 12 berapa itu? 1000 peluru. 1000 dibagi 12 berapa? Sekitar 80 sekian koma tahun. Coba lihat, bandingkan kemurahan Allah bagi hamba-hambanya yang beramal soleh pada malam itu, baik dia tadarus Al-Quran, baik dia tarawih, baik dia infak dan sedekah. Dari kelopaknya ada isi belum tuh? Jangan lewat doang dong, diisi. Siapa tahu malam ini malam Lailatul Qadar. Maka Allah hargai satu malam itu bagaikan ibadah 80 tahun. Kira-kira usia kita sampaikan 80 tahun? Enggak. Umat Nabi Muhammad itu paling banter 63 tahun. Tapi Allah sayang kepada umat Muhammad walaupun pendek-pendek, kecil-kecil, usianya juga pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun, orang yang tinggi-tinggi, gede-gede. Tapi gak kalah umat Rasulullah, pendek-pendek, kecil-kecil mungkin, usianya pendek, tapi kebaikannya di hadapan Allah bisa melebihi umat-umat sebelumnya. Insya Allah. Hebat tuh. Makanya jangan disia-siakan Ramadan itu. Ya. Lah pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu turun para malaikat. Malaikat banyak sekali. War-ruh. Menurut ilmu tafsir, war-ruh di sini adalah komandan malaikat, yaitu malaikat Jibril.
dikomandani oleh malaikat Jibril, suruh Allah turun ke muka bumi untuk melihat hamba-hambanya yang malam itu dia bersujud, bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat, salamun hiya hatta matla'il fajr, malaikat memberi selamat kepada hamba-hambanya yang malam itu dia beribadah. Kita mendapat selamat, kira-kira senang apa tidak? Diselamatkan sama manusia, senang, alhamdulillah. Memberikan selamat, malaikat dia memberikan selamat. Dan keselamatan malaikat adalah doa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan waktunya? Sampai waktu fajar. Waktu fajar itu adalah waktu subuh. Adapun ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang pertama, menurut para ulama, silakan cari malam ganjil di akhir Ramadan. Anak-anak tahu bilangan ganjil? Coba hitung, mulai malam ini bilangan ganjil tanggal berapanya? 17, berapa lagi? 19, belajarnya di mana sekolah? 21, berapa lagi? 23, berapa lagi? 25, berapa lagi? 27, berapa lagi? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran secara bertahap-tahap. Kata mulai malam ini silakan buka masjid. Jangan ada yang dikunci masjidnya. Alhamdulillah sini dikunci ya. Gak usah dikunci, ada apa sih di masjid di sini? Ini milik umat semuanya. Siapapun yuk iktikaf di dalam masjid. Insya Allah. Karena pada malam Lailatul Qadar, kata Bin apa? Dan menurut para ulama, yang namanya angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti. Dep. Dep. Belum diam juga. Kemudian air terjun yang turun tiba-tiba berhenti. Semuanya dalam keadaan ini. Kenapa? Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardh. Karena pada malam itu seluruh makhluk, bukan hanya manusia, binatang, hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang ada bertasbih, tumbuhan bertasbih, bersujud. Masa manusia tidak mau bersujud? Yuk kita raih malam Lailatul Qadar. Kita kembali ke inti nuzul Al-Quran. Kita alhamdulillah, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah pun memberikan aturan. Maka Al-Quran disebut Dusturul Muslimin. Al-Quran itu adalah undang-undang dasar bagi orang Islam. Al-Quran way of life. Apa nak? Al-Quran way of life. Belajar bahasa Inggris gak? Pikir nyambung juga. Apa nyambungnya kalian belajar tuh? Bilangan ganjil kagak tahu, pembagian gak tahu, bahasa Inggris gak tahu. Belajarnya berisik lulus ya. Way of life, pedoman hidup manusia. Ketika Allah menciptakan, Allah diberi aturan-aturan Al-Quran. Ini bukan manusia. Kadang-kadang manusia buat aturan tapi dia yang melanggar. Betul apa enggak? Zaman sekarang kopi udah gak ada, gak boleh buka puasa bersama. Mereka berbuka bersama. Dia bikin aturan, dia yang melanggar. Tapi kalau Allah bikin aturan, gak bisa ada orang melanggar. Maka oleh karena itu, karena Al-Quran way of life, Indonesia melihat Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, jadikan Al-Quran sebagai aturan kita. Kenapa sih kalian pilih Al-Quran? Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Ilmu akidah jelas Al-Quran ada. Ilmu ibadah jelas Al-Quran ada. Ilmu ekonomi ada dalam Al-Quran. Ilmu politik ada dalam Al-Quran. Ilmu sains, ilmu pemerintah, ilmu sosial komplit dalam Al-Quran. Kadang-kadang manusia alergi, padahal
aturan-aturan Indonesia ini yang saat ini yang namanya budak-budak itu masih rule of law. Apa itu rule of law? Itu aturan-aturan itu masih dari penjajah Belanda, masih pakai itu yang namanya KUHP. Itu masih dari Belanda, masih dipakai, padahal dia udah lindas kita. Kenapa? Ada dengan Al-Quran. Ya, salah satu hukum yang ada dalam Al-Quran adalah hukum ekonomi. Kalau di Indonesia yang kira-kira menguntungin angka ekonomi, contoh apa? Dulu ketika tahun 98 itu ada namanya Bank Muamalah. Ketika terjadi krisis ekonomi, bank-bank konvensional semuanya hancur, kecuali satu Bank Muamalah. Karena sifatnya apa? Karena sifatnya syariah, karena sistem bagi hasil. Karena dia teruji pada saat itu, akhirnya apa? Setelah itu banyak sekarang ada bank-bank syariah. Sekarang namanya Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Ternyata perekonomian yang berdasarkan Al-Quran memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan manfaat, gak kena dengan namanya resesi ekonomi, gak kena. Kenapa? Sistemnya sistem bagi hasil, sistemnya syariah, bukan sistem riba. Jadi sekarang bank-bank syariah sudah ada. Silakan kita menabung dalam macam bank syariah minimal, walaupun nggak tahu di sana minimal berdasarkan syariah. Apalagi zakat, bansos, bansis, sekarang ya zakat dikelola banyak sekali. Ada gerakan amal soleh, betul apa enggak? Ya RT berapa tuh? Saya tahu, saya belum makan RT itu. Setiap Ramadan ada gerakan amal soleh. Tiap RT misalkan 300 sampai 500. Satu RW ada 20 aja, ada berapa? Satu kelurahan ada berapa? Itu kalau dikumpulkan, alhamdulillah. Coba kalau dikembalikan lagi itu ke sekitar lingkungan kita, itu lebih bermanfaat dan bermartabat sejahtera. Dikumpulkan di sana, bawa-bawa kemana? Kalau kegiatan ngaji aja, ngaji proposal, maki-makian, bahkan keluar gopek. Alhamdulillah pembangunan masjid dapat dari bajis. Nggak tahu. Iya kira-kira begitu. Alhamdulillah. Belum yang lainnya. Kemasyarakatan, apalagi sains, ilmu kedokteran, ada semua dalam Al-Quran. Dan yang terpenting Al-Quran wa syifa'ul linnas. Diturunkannya Al-Quran dan sebagai obat untuk manusia. Makanya nih, bagaimana kita dengan nuzulul Quran yang pertama? Perhatikan. Yang pertama, yuk kita ta'lil Quran. Membiasakan membaca, mempelajari Al-Quran. Gak usah malu-malu. Kata DKM di sini, yang ada pelajaran ta'lim fikih, alhamdulillah. Bisa gak di sini? Gak apa-apa. Yang namanya ngaji, yang namanya nuntut ilmu itu tidak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Mencari ilmu sejak lahir sampai apa? Mati. Kalau sudah tua 60 tahun belum bisa baca Quran, datang ke masjid. Insya Allah pengurus masjid bisa mendatangkan gurunya. Insya Allah 40 tahun gak bisa baca Quran, datang ke masjid. Ya. Apalagi anak-anak nih yang gak ngaji, gak bisa baca Quran, datang ke masjid. Ramaikan masjid ini dengan membaca Al-Quran. Saya punya majelis ibu-ibunya pensiunan, PNS, tua-tua, kakek-kakek. Ustaz, gak usah ngajarin fikih, gak usah ngajarin hadis, ajarin apa? Ajarin baca Quran aja. Dia baca, udah satu-satu baca, kakinya pada milik baca, minimal baca dulu. Kalau sudah lancar bacanya, baru tuh tajwidnya benar, makhrajnya benar, baru buka ayat per ayat apa artinya, baru isinya.
Insya Allah ini akan cinta terhadap Al-Quran. Karena apa? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka di yaumul qiyamah Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita semua. Gimana kita menjadi pedoman way of life kalau nggak bisa baca Quran? Betul apa enggak? Karena wahyu pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasul surat Al-Alaq apa? Iqra. Iqra. Baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca. Ya, anak-anak kita jangan sampai nggak bisa Al-Quran. Alimu auladakum fi tilawatil Quran. Baik para orang tua, ajari anak-anakmu membaca Al-Quran. Insya Allah kalau anak kita bisa membaca Al-Quran, apalagi pasti murotannya baik. Ketika kita sakit, kita dibacakan Al-Quran. Karena Al-Quran tadi menjadi wasyifa'un linnas. Al-Quran itu jadi obat. Diruqyah pakai Al-Quran. Di Arab, kamar-kamar rumah sakit itu pada sepi. Kenapa? Kalau di Arab itu, mereka kalau ada anaknya sakit, siapapun sakit, sebelum ke dokter, dia ambil wudu, dia sholat sunnah hajat, dia bacakan Al-Quran. Minimal suratul Fatihah bacakan dalam air, ditiupkan minta kepada Allah, diminumkan, insya Allah sembuh. Kenapa? Al-Quran wa syifa'un linnas. Gak usah ke dukun, kesana kemari, gak usah buka Quran, baca suratul Fatihah, baca ayat kursi. Itu mukjizat, yakin kepada Allah, sembuh. Ya kalau nggak dibacain juga baru kita ikhtiar. Kemana? Ke dokter, jangan ke dukun. Bukan gara-gara ada dukun kemarin. Dukun penggandaan uang ini kaya. Kira-kira bilang akibatnya apa? Mati. Orang-orang yang dapat uang akhirnya dikubur hidup-hidup ketahuan berapa. Nah, baca Al-Quran. Nih ramaikan Al-Quran, jangan malu-malu. Gak bisa, nah saya gak bisa baca Quran, gak apa-apa. Pakai cepat, pakai metode Iqra, sampai apa? Kalau kita belajar terus, walaupun kita tidak bisa, tapi mau belajar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah gak bisa, gak mau belajar ya dosa, tambah dosa. Ya, insya Allah masjid ini akan memfasilitasi bagi siapa yang tidak bisa baca Quran, daftar. Banyak ustaz-ustaz di sini. Jangan sampai bagaimana Pak RT kerjasama, pastikan petakan jamaah Masjid Al-Husaini 2000-2004 semuanya bisa baca Quran. Alhamdulillah. Target bisa? Insya Allah. Tapi mau nggak? Mau nggak? Mau usah lama-lama, sejam aja baca. Insya Allah cepat tuh baca Iqra-nya. Iqra 1 malam. Gak apa-apa. Iqra 2 malam. Atau kalau enggak anaknya pintar baca Quran, gak usah malu-malu. Nah, ajarin bapaknya baca Quran, ajarin ibunya baca Quran. Kayaknya seneng banget tuh diajarin sama anaknya. Sama apa? Sama anaknya. Insya kalau anaknya bisa baca Quran dan ngajarin, bukan ngajarin bikin ibunya diajarin baca Quran, gak bakalan anaknya berisik. Karena dia bisa dibaca Quran, diperhati. Nah, dijakini nak, Ketrim, mulai besok gak boleh berisik lagi ya. Jam 3, udah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Udah syukur anaknya ke masjid, tapi gak tahu bapaknya ada lagi. Alangkah lebih indah ini kalau di atas memang kalau ada anak-anak tua nggak ada bapaknya, nggak ada yang berisik anaknya. Tapi kalau ada 2 orang aja, nggak dia di belakang, nggak bakalan berisik. Apalagi kalau orang tua ini yang punya anak di depan, bapak-bapak, anaknya di atas, mending bawa, taruh di sampingnya. Kalau perlu surat, segera surat. Kalau dulu yang penting nggak usah pesta-pesta lah. Surat berapa kalau anaknya udah surat, insya Allah suci, taruh di samping-sampingnya.
bakalan berisik, insya Allah. Mungkin itu saja karena waktu juga. Malam ini adalah malam yang sangat mulia bagi kita semua, yang terpenting bagi kita melalui historis peristiwa nuzulul Quran dan kita jadikan Al-Quran sebagai makanan kita untuk sehari-hari. Mari kita lakukan baca apalagi di bulan Ramadan. Program kita masih ingat one day one juz, satu hari satu juz, minimal sekarang sudah 16 juz. Alhamdulillah. Kalau belum cukup, minimal nanti kalau dibiasakan bulan Ramadan baca Al-Quran, seterusnya kita mempunyai hanca, mempunyai Al-Quran yang harus kita baca. Insya Allah kelak di alam kubur Al-Quran akan menjadi penolong kita. Yang kedua, kalau memang belum bisa baca, gak usah malu-malu, datanglah ke masjid ini, datanglah untuk belajar bersama untuk membaca Al-Quran. Silakan yang sudah bisa baca Quran, ada program Hafil Quran, silakan satu tujuan juga apa supaya kita lebih cinta kepada Al-Quran. Insya Allah DKI Masjid Al-Husaini akan memfasilitasi tentang Al-Quran dan program 2024 masyarakat jamaah Al-Husaini terbebas dari buta huruf Al-Quran. Insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak, mohon maaf ya. Tapi jangan ingat, jangan berisik lagi, biar kita ibadah tenang. Insya Allah kalian pun jadi anak yang soleh dan soleha. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.